wabarakatuh. Kami akan presentasikan atas nama Muhammad Amrullah. Saya Salsabila Azizah. Saya Dina Fauzia. Lanjut saja kepada materi. Yang pertama, pengertian gaji dan upah. Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Umumnya, gaji dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan. Slide selanjutnya. Aktivitas siklus penggajian dan pengupahan. Yang pertama, itu adalah pembaruan file induk penggajian. Yang kedua, pembaruan tarif dan pemotongan pajak. Yang ketiga, validasi. Dan yang ketujuh, mengeluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Slide selanjutnya. Untuk dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan, yaitu ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, surat penyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, serta bukti kas dan keluar. Selanjutnya, Berikutnya pengadilan intern dalam sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Menurut Mulyadi, sistem orang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengatasan sebagai karyawan perusahaan yang ditandai oleh direktur utama. Kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif, dan upah tambahan keluarga harus didaftarkan dalam surat keputusan direktur keuangan. Yang ketiga, setiap pemotongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasikan fungsi kepegawaian. Dan yang keempat, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasikan fungsi kepegawaian. Dan kelima, surat jam hadir diotorisasikan oleh Kepala Departemen Karyawan yang bersangkutan. Yang terakhir, perintah lemburan harus diotorisasi oleh Kepala Departemen Karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, prosedur dan tata cara pembayaran uang lembur. Di sini ada pembayaran uang lembur berdasarkan pada daftar hadir lembur, dan uang lembur akan dibayarkan sebulan sekali, paling cepat pada bulan berikutnya. Yang ketiga, permintaan bayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amrullah.
Ya, terima kasih Ama Dina. Saya menjelaskan kembali dokumen-dokumen yang diperlukan dalam lembur. Pertama, daftar pembayaran perhitungan uang lembur ke surat perintah kerja lembur. Daftar hadir kerja, daftar hadir lembur, surat setoran pajak atau yang disebut SSP. Keterangan flowchart pengajian. Pertama, karyawan membuat data diri yang dirangkap menjadi satu lembar pertama dikirim ke PSDM atau HCD. Lembar kedua sebagai dasar melakukan presentasi yang diserahkan ke PSDM atau HCD. Kedua, PSCDM atau HCD merekap presensi rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. Bagian memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang. Yang ketiga, bagian membuat laporan pengajian lembar kedua sebagai arsip dan lembar ketiga diserahkan ke manajer. Yang ketiga, pemimpin menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rekap. Lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke PSDM atau HCD yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer. Keterangan flowchart lembur. Pertama, manajer, kedua karyawan, ketiga PSDM HCD, yang ketiga bagian keuangan. Data karyawan pertama, data karyawan kedua. Melakukan presentasi, hasil presensi. Slip gaji yang telah divalidasi selesai. PSDM atau HCD. Pertama, data karyawan. Kedua, hasil presensi. Merekap presensi, rekap presensi. Ketiga, slip gaji yang telah divalidasi. Keuangan. Rekap presensi, membuat slip gaji. Ketiga, slip gaji, membuat laporan pengajian. Kedua, laporan pengajian. Manajer. Slip gaji, memvalidasi slip gaji yang telah divalidasi, laporan pengajian. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.